Selamat datang di channel Jinet, channel pembelajaran matematika, fisika, Excel, dan makro. Hari ini kita belajar tentang titik pusat permukaan bola. Namun sebelumnya adik-adik perlu mempelajari atau melihat video tentang luas permukaan bola ya, yang ada di playlist matematika serta dan mahasiswa. Nah, bentuk ininya, thumbnailnya seperti ini ya. Oke, baik, kita lanjut adik-adik ya. Jadi di dalam video itu, situ ada sebuah melon berbentuk bola diiris mendatar beberapa bagian seperti pada gambar. Jadi iris mendatar dengan jarak vertikal yang sama ya. Kalau dalam gambar di dalam video masing-masing jaraknya 2 dari diameternya 10 ya. Nah, kalau kita lihat di situ ya, misalnya permukaan 1, 2, 3, 4, dan 5, maka di situ di video itu akan terlihat bahwa luas permukaan kulit dari melon itu akan sama ya untuk semua irisan 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Nah, kalau di sini kan kelihatan nih bahwa irisannya itu akan simetris terhadap sumbu vertikal ini ya. Nah, pertanyaannya, di manakah posisi pusat permukaan setengah bola? Jadi misalnya setengah bola itu adalah setengah dari melon ini, posisi titik pusat kulitnya di mana ya? Atau di sini setengah bola di mana titik pusatnya? Nah, sebenarnya dengan mudah kita lihat ya, karena luas permukaan ini sama, masing-masing ini dengan potongan vertikal yang sama. Jadi kasus ini mirip dengan persegi yang sama besar tersusun simetris pada sebuah vertikal. Jadi misalnya seperti ini nih, ini persegi ya, di mana potongan ini sama seperti ini ya, jarak putih lalu yang biru sama ya, jadi jaraknya ke atas sama dan panjangnya sama, di mana dia mempunyai sama dengan posisi simetris terhadap garis vertikalnya ya. Sehingga ini bisa dibilang gabungan dari semua kan menjadi suatu persegi panjang ya, seperti ini, di mana kalau ini tingginya jadi R, karena di sini R ya kita sebut ya, maka posisi persegi panjang total ini, titik pusatnya ada di sini. Dengan titik pusat ini, dengan mudahnya kita bilang R per 2. Sehingga fenomena ini dan fenomena yang di kulit permukaan bola atau melon ini, maka titik pusatnya juga di R per 2 dari sini ya, dari titik pusat ini. Nah, inilah secara logika mudahnya seperti itu ya. Nah, ini pun akan berlaku misalnya ini pada bagian merah, kalau kita bagi-bagi lagi bagian merah itu sendiri ya, titik pusatnya adalah di tengah-tengah ini ya. Dan kalau kita bagi-bagi juga ini dengan jarak irisan yang sama, maka masing-masing ini akan punya luas yang sama juga ya terhadap 3 irisan ini. Nah, kalau ini di tengah-tengah dari jarak ini, maka sebenarnya posisi pusat dari bagian yang merah adalah di sini juga nih ya, di mana ini tengah-tengahnya ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, namun kali ini kita coba melihat yang lebih analisa ya. Jadi misalnya nih, pada posisi theta, kita ambil elemen kecil d theta ya. Maka busur ini r d theta ya panjangnya. Sehingga titik pusat daripadanya adalah di tengah-tengahnya dengan jarak X ke sini, karena ini R, berarti ini adalah R cosinus theta, karena ini theta ya. Nah, kita lihat nih pusat garis pada sudut theta arah X adalah ini ya, arah X. Nanti kalau arah Y-nya di sini R sinus theta ya. Nah, ini arah X dulu nih, R theta saya sebutkan, ini besarnya R cosinus theta. Dan panjang garis pada sudut theta adalah B theta R d theta ya, maka luas ini ya adalah elemen sudut theta ya, luas permukaan bola pada sudut theta. Nanti kalau sudutnya berbeda, beda pula ininya ya, seperti contoh sebelumnya. Maka luas permukaan ini adalah 2pi R kali P, di mana R-nya adalah R theta di sini ya. Sehingga kalau dilihat di sini, luas ini dengan dalil Papin-Gouldin, berarti luas permukaan ini adalah, sekarang ini garis putarnya ini, kita putar terhadap ini ya. Jadi garis kalau diputar menjadi bentuk bidang ya, dengan A pada posisi theta, ini 2pi R cosinus theta kali panjangnya R d theta.
Ini adalah jarak pusatnya ya, titik pusat ini. Oke. Jadi kalau yang titik pusat ini arah Y-nya adalah R sinus theta. Ya. Jadi kalau titik pusat ini kita putar, maka bentuk daripada permukaan ini yang elemen theta ini, ya nanti di pusatnya di tengah-tengah di sini, di tengah-tengah sumbu simetri atau sumbu bola, yang jaraknya dari pusat bola adalah R sinus theta. Ya, bukan di kulit, ini di sumbu simetri ini ya, sumbu putar. Tapi jaraknya dari sini adalah dari pusat bola adalah R sinus theta. Sehingga secara permukaan ini, ya, pusat pada posisi tetanya adalah Y theta, saya sebutkan ya. Itu sama dengan R sinus theta. Nah, pusat luasnya, ini tadi ya, pusat luas ini ya sekarang ya, pada arah Y adalah R sinus theta. Jadi pusat ini, ya ini pusat luas permukaan ini ya, ini bukan berada di permukaan ya dek ya, tapi di sumbu simetrinya, sumbu putar. Oke. Nah, YP kalau ditotalin semua, ya misalnya dari theta 1 sampai dengan theta 2, totalin, maka pusat adalah A kali Y, ini pusat elemen tinjau, ini A tinjau ya, bagi A tinjau ya. Jadi kalau A tinjaunya kita jumlahkan dari theta 1 sampai theta 2, ya, seperti ini YP-nya ya. Nah, ini kalau kita masukkan angka-angkanya ya, ini A theta, ini 2P ini, lalu Y theta adalah ini, dibagi A theta sama dengan ini ya. Oke. Nah ini kalau kita selesaikan, ya ini menjadi nih, ya 2 kosinus theta R sinus theta d theta ya. B-nya bisa kita coret, ya 2-nya kita masih tetapkan di situ, lalu R-nya ini ada 1, 2, 3, di sini ada R-nya 2 ya, sehingga tinggal R-nya 1. Nah ini akan menjadi gini nih, ya. Kalau R-nya kita keluarin ke sini dan 2 yang ini kita keluarin ke sini, menjadi integral dari 2 kosinus theta sinus theta kali d theta, di sini cos theta d theta ya. Nanti kalau kita sederhanakan lagi, 2 cos theta sinus theta itu sama dengan sinus 2 theta. Lalu ini R per 2, ini pun tetap R per 2, lalu yang di bawahnya tetap. Nah, integral, kalau kita selesaikan ini, integralnya seperti ini. R per 2 tetap. Integral dari sinus 2 theta adalah minus setengah kosinus 2 theta. Integral dari kosinus theta adalah sinus theta. Ya. Jadi hasilnya menjadi minus R per 4 kosinus 2 theta per sinus theta, nah dari theta 1 sampai theta 2. Ya itulah nanti permukaan bola tergantung tetanya mau berapa kita tinjau ya. Nah, contoh nih, kalau luas permukaan setengah bola, artinya kalau setengah bola berarti ini ke atas ini ya. Itu bisa dibilang tetanya theta 1 0, theta 2-nya pi per 2. Apa sekarang berapa jarak titik pusatnya? Nah, seperti rumus ini ya. Kali ini kita masukkan ke sini nih, ya. Berarti di sini minus R per 4 ini, lalu yang ini nih, kosinus 2 theta, di mana tetanya pi per 2, berarti 2 kali pi per 2 berarti pi ya, kosinus pi adalah min 1. Nah, dikurang kosinus theta 1, theta 1-nya 0. Ya, hasilnya 1. Jadi min 1 dikurang 1 min 2. Ini integral dari ini ya. Itu sinus theta ya, dari theta 1 sampai theta 2. Ya, sinus pi per 2 adalah 1. Sinus 0 adalah 0. Bisa kita selesaikan menjadi ini R per 2. Jadi hasilnya ini adalah R per 2 ya. Sama dengan logika dengan persegi ya. Jadi sama dengan ini ya. Gue yang pertama kali ke channel ini, agar Anda subscribe dan buat semuanya like, share, dan komen video ini ya. Sekian ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.